Kamu punya kulit semangka di rumah? Jangan langsung dibuang ya. Bagian putih kulit semangka ini bisa kita sulap jadi manisan yang kenyal, manis, dan juga segar loh. Tapi tahu nggak? Di balik proses pembuatannya ada reaksi kimia seru yang bikin teksturnya jadi sesempurna ini. Yuk kita buat. Langkah pertama, kita kupas dulu bagian hijau yang keras dan bersihkan sisa daging merahnya. Kemudian, potong dadu bagian putihnya sesuai selera. Nah, selanjutnya kita rendam potongan ini ke dalam air kapur sirih atau baking soda selama 15-30 menit. Secara kimiawi, proses perendaman ini memicu reaksi kalsium pektin. Ion kalsium dari kapur sirih akan berikatan dengan pektin pada dinding sel semangka, yang akan membentuk senyawa kalsium pektat. Senyawa inilah yang mengunci struktur sel kulit semangka agar tetap kokoh, renyah, dan tidak hancur saat dimasak nanti. Setelah direndam, kulit semangka wajib kita bilas dengan air mengalir untuk membuang sisa kapur sirih yang menempel agar rasanya tidak pahit atau getir. Setelah itu, rebus kulit semangka selama 15 menit. Proses perebusan ini bertujuan untuk melunakkan jaringan serat sel kulit semangka yang kaku, sekaligus untuk membuka pori-pori agar nanti molekul gula pasir bisa meresap sempurna sampai ke bagian terdalam. Setelah 15 menit, kita tiriskan kulit semangka untuk menuju ke proses selanjutnya. Masukkan air 300 ml dan gula 115 gram. Aduk terlebih dahulu hingga gula larut dalam air. Selanjutnya, masukkan kulit semangka yang telah direbus. Di tahap ini, keajaiban bernama proses osmosis terjadi. Larutan gula di luar sel sangat pekat, sehingga air dari dalam sel kulit semangka dipaksa untuk keluar. Dan sebaliknya, molekul gula perlahan masuk mengisi pori-pori sel. Perubahan massa ini yang bikin ukuran semangka sedikit menyusut, tapi teksturnya berubah menjadi padat dan kenyal. Saat air mulai menyusut, tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya, lalu aduk sampai rata. Disinilah terjadi proses difusi, di mana pigmen warna hijau akan bergerak masuk dan mengikat serat-serat sel yang sudah longgar karena direbus tadi. Bersamaan dengan itu, panas wajan memicu reaksi karamelisasi. Gula yang dipanaskan akan terus-menerus mengalami pemecahan molekul dan mengeluarkan aroma harum yang khas, dan akan mengental jenuh hingga melapisi seluruh manisan hijau kita dengan kilauan yang cantik. Nah, terakhir matikan api, angkat, dan biarkan dingin. Molekul gula yang meresap sempurna otomatis akan mengikat air bebas di dalam bahan. Karena bakteri tidak bisa hidup tanpa air bebas, manisan hijau yang manis dan kenyal ini sudah awet secara alami, tanpa pengawet buatan. Gimana? Seru kan? Masak manisan sekaligus belajar kimia pangan. Selamat mencoba di rumah ya. See you and bye.